Oke, mari kita mulai. Coba Anda bayangkan, di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang kita kenal sebagai NTT, ada sebuah krisis kesehatan yang serius yang mengancam masa depan satu generasi. Tapi, ternyata nih, musuh utamanya bukan cuma malnutrisi. Ada musuh dalam selimut yang tersembunyi, yaitu di dalam data itu sendiri. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas dilema ini. Kita awali dari angka ini, 42,6%. Angka ini bukan sekedar statistik loh, ini adalah potret nyata tingkat stunting di NTT pada tahun 2018. Bayangkan, tertinggi di seluruh Indonesia, angka inilah yang menyalakan alarm bahaya dan jadi titik awal dari semua pembahasan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, krisis 3 dimensi. Mungkin Anda bertanya-tanya, sebenarnya apa sih stunting itu? Kenapa angkanya bisa sebegitu mengkhawatirkan? Jawabannya, percayalah, jauh lebih dalam dan kompleks daripada sekedar urusan tinggi badan anak. Nah, ini definisinya. Stunting itu pada dasarnya adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita karena kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang-ulang. Dampaknya, wah ini yang ngeri, bukan cuma fisik, tapi juga kecerdasan dan produktivitas mereka di masa depan. Ini bisa menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan kesehatan yang buruk yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Serius sekali kan? Dan kalau kita lihat konteksnya di NTT, situasinya jadi makin jelas. Stunting itu nggak berdiri sendiri. Lihat deh datanya. Prevalensi stuntingnya tinggi banget, 42,6%. Di saat yang sama, angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB juga tragisnya tinggi. Jadi ini bukan 3 masalah terpisah, tapi satu krisis besar yang saling mengikat. Kutipan dari peta jalan ini benar-benar kena banget. Disebutkan kalau stunting itu sangat mempengaruhi generasi dan masa depan NTT, dan juga berdampak luas pada perekonomian. Jadi jelas ya, ini bukan cuma masalah kesehatan, tapi sebuah keadaan darurat generasi dan ekonomi. Pertanyaannya, terus gimana solusinya? Apa rencananya? Nah, kita masuk ke bagian kedua, peta jalan menuju nol. Tentu saja pemerintah provinsi nggak tinggal diam melihat kondisi ini. Mereka meluncurkan sebuah rencana yang bisa dibilang sangat ambisius. Jadi, Pemprov NTT bareng mitra-mitra seperti USAID Momentum menyusun yang namanya peta jalan untuk periode 2021-2023. Dan ini bukan sekedar tumpukan kertas ya, ini benar-benar seperti sebuah rencana pertempuran yang melibatkan banyak sektor yang tujuannya untuk melawan krisis 3 dimensi tadi. Peta jalan ini dibangun di atas 7 pilar yang saling terhubung. Semuanya penting, mulai dari komitmen pimpinan sampai ketahanan pangan. Tapi coba deh Anda perhatikan pilar nomor 3, konvergensi program. Dan yang paling krusial buat pembahasan kita, pilar nomor 7, sistem data, riset, dan inovasi. 2 pilar ini bisa dibilang adalah kuncinya. Dan targetnya, wow, nol kematian ibu dan bayi. Ambisius sekali kan? Tapi sehebat apapun sebuah rencana, kekuatannya sangat bergantung pada informasi atau data yang jadi dasarnya. Nah, disinilah kita mulai masuk ke jantung permasalahannya. Oke, bagian 3, dilema 2 data. Ini dia, inti dari semua kebingungan. Kita tidak bisa melawan musuh yang tidak bisa kita ukur dengan akurat. Dan tantangan ini terjadinya bukan di ruang rapat yang nyaman, tapi langsung di lapangan. Coba saya tanya ke Anda, kalau lagi memantau kemajuan penanganan stunting, sumber data resmi mana yang bakal Anda percaya? Nah, pertanyaan yang kelihatannya sederhana ini ternyata jadi sumber masalah besar. Kenapa? Karena ada 2 jenis data utama yang seringkali tidak akur. Nah, ini dia 2 pemain utamanya. Di satu sisi, ada data survei seperti dari SSGI atau SKI. Anggap saja ini seperti fotografer profesional. Hasilnya akurat banget, dianggap standar emas, tapi datangnya jarang-jarang, bisa setahunan atau 5 tahun sekali, dan biayanya mahal. Di sisi lain, ada data rutin, contohnya dari IPPGBM. Ini seperti kita melakukan siaran langsung pakai ponsel. Datanya masuk tiap bulan, cepat, biayanya lebih murah, dan dikumpulkan oleh kader di Posyandu. Bagus untuk aksi cepat, tapi akurasinya bisa jadi pertanyaan. Nah, masalahnya muncul pas kedua sumber data ini menunjukkan angka yang beda untuk hal yang sama. Satu bilang A, satu lagi bilang B. Hasilnya, ya jelas kebingungan. Semua jadi berdebat, data mana yang benar? Di tengah kebingungan inilah, sebuah program bisa jadi tidak efektif. Kita lanjut ke bagian 4, tantangan konvergensi. Jadi gimana caranya kita menjembatani jurang data ini demi menyelamatkan generasi penerus? Yuk kita lihat.
Dampaknya nih bukan main-main loh. Ini bukan cuma soal angka di atas kertas. Perencanaan jadi kacau, alokasi dana jadi tidak tepat sasaran. Terus bayangkan teman-teman petugas kesehatan di lapangan. Mereka harus memasukkan data yang mirip-mirip ke sistem yang berbeda-beda. Capek! Belum lagi antar kementerian pakai data yang beda, jadi susah kerjasamanya. Dan yang paling fatal, ada resiko nyata keluarga yang butuh bantuan malah terlewat, tidak terdata. Terus solusinya gimana? Ya konvergensi. Intinya membuat semua sistem data ini berbicara satu sama lain. Pertama, sistemnya harus diintegrasikan. Kedua, metodenya harus distandarisasi biar bahasanya sama. Ketiga, kualitas datanya harus terus ditingkatkan, misalnya lewat pelatihan kader. Dan yang keempat, ini penting, berdayakan orang-orang di lapangan. Beri mereka akses ke data yang mereka kumpulkan, biar mereka merasa punya andil dan bisa lihat hasilnya. Ujung-ujungnya tujuannya tuh satu, menciptakan satu data kesehatan. Sebuah sumber data tunggal yang bisa diandalkan, yang bisa dipakai untuk evaluasi di tingkat nasional, sekaligus sebagai acuan untuk aksi cepat di tingkat lokal. Ini adalah kepingan puzzle terakhir yang akan menentukan peta jalan tadi berhasil atau tidak. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, mampukah sistem data di Indonesia ini menyatu atau berkonvergensi tepat pada waktunya, agar tidak ada lagi anak yang tertinggal? Karena pada akhirnya, kesehatan satu generasi penuh menjadi taruhannya.